Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Borondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Di kehidupan yang serba sederhana, Jaka Tarub dan Borondo jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan Borondo bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah. Ibu ingin menimang cucu sebelum ibu pergi. Ada seorang gadis yang mencintaimu, Nak. Kamu sangat pantas jika menikah dengannya. Tapi Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Udah, Bu. Udah. Ibu jangan berbicara seperti itu. Ibu hanya merasa semakin tua dan semakin lelah, Nak. Jaka Tarub pun merenung oleh perkataan ibunya. Jaka Tarub pun meninggalkan sang ibu. Lalu ia pergi mengambil cangkul. Bu, Jaka pamit ke sawah dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jaka Tarub segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tak menyurutkan semangat Jaka Tarub untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk sang ibu yang sedang berbaring lemah di rumah. Saat perjalanan menuju ke sawah, ada wanita yang mengikutinya dan bersembunyi di balik semak-semak. Andai saja dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Tapi apakah dia juga mencintaiku? Sudahlah, dia pasti mencintaiku. Saat hari mulai petang, Jaka Tarub bergegas pulang dengan membawa hasil panennya. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang sedang terbaring lemah. Saat itu juga ada Laras yang tengah menangis di samping Borondo. Assalamualaikum, Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu kenapa? Bu. Ibu. Maafkan semua kesalahan ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti, Zaka. Tinggalkan Jaka, Bu. Ibu. Laras yang tengah berdiri di belakang Jaka berbicara dalam hati. Ini adalah kesempatan emas. Borondo menginginkan Jaka segera memiliki istri. Jaka Tarub kan tidak punya calon untuk dijadikan istri. Pasti Jaka Tarub memilih aku sebagai istrinya. Jaka Tarub pun menyesal telah meninggalkan sang ibu.
yang tengah terbaring lemah sendirian di rumah. Seharusnya dia menjaga ibunya karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Setelah kepergian Borondo, ia terlihat menyendiri dan terlihat sangat murung. Hingga suatu hari, Jagataruk pergi untuk menghilangkan beban pikiran dan kesedihannya. Di kahyangan, suatu hari hiduplah 6 saudari bidadari yang bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada, atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpi. Benar sekali adik, rasanya aku ingin pergi ke Mayapada untuk mandi di sungainya yang sejuk itu. Benar sekali itu kakak. Aku ingin mandi di sungai. Sudah lama aku tidak ke sana. Jika seperti itu, ayo kita ke kakak yang lain untuk membicarakan hal ini. Nawang Merah dan Nawang Sari menuju Nawang Kucai untuk memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Mayapada. Kakak. Ya adikku, ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin mandi di sungai. Sudah lama sekali kan kita tidak mandi di sana. Oh ya sudah, kakak akan bicara dengan Kayu dulu ya. Bidadari-bidadari tersebut segera menemui kakak pertama mereka yang saat itu sedang di kolam kahyangan. Kakak, adik bidadari ingin ke bumi. Mereka ingin mandi di sungai. Iya kak, ayo pergi sekarang kak. Iya kak, ayo minta izin sekarang kak, sebelum matahari terbenam. Para bidadari pun akhirnya pergi meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Ayah, ibu, saya dan adik-adik ingin meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka ingin mandi di sungai. Pergilah nak, tapi ingat, pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Iya ayah, kami semua mengerti. Baik ayah, kami akan kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Suatu ketika Jagataruk sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sembari berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja ia mendengar sanyup-sanyup suara wanita yang sedang bercanda. Jagataruk berjalan mendekat menuju sungai. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Di mana ya? Wow, bidadari cantik ternyata. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Di tepi sungai itu, Jagataruk menemukan selendang-selendang yang tergeletak dan berserakan. Jagataruk menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di sungai. Jagataruk mengamati dan mencuri salah satu selendang itu, kemudian menyembunyikannya. Tak lama, trompet kerajaan dari kahyangan berbunyi.
Para nawang bergegas mengambil selendang masing-masing dan bersiap-siap untuk pulang ke kahyangan. Namun, ternyata ada satu nawang yang kebingungan dan tergesa-gesa mencari selendang miliknya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kahyangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi Kak, selendang merahku nggak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Aku sudah mencari selendang adik Nawang Wulan, tapi tak kutemukan juga. Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke kahyangan sekarang juga. Maafkan kami adik Nawang Wulan. Mungkin ini takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami harus segera pergi Nawang Wulan. Lihatlah, hari sudah beranjak gelap. Akan membahayakan buat kami semua. Itu benar Nawang Wulan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal adik Nawang Wulan. Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri, Kelima bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau saat mendengar Nawang Wulan menangis. Jakatarub datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa kamu menangis, gadis cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kahyangan tanpa selendang itu. Hah? Kayangan? Jadi, kamu adalah seorang bidadari? Sudah, kamu tidak usah takut begitu. Aku gak akan melukaimu bidadari cantik. Daripada kamu tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kamu ikut ke rumahku? Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Iya, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Pakailah ini, biar kamu tidak kedinginan bidadari cantik. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu bidadari cantik? Namaku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Kalau aku Jakatarub, ayo ikuti aku. Nawang Wulan merasa senang dan akhirnya ia mengikuti Jakatarub menuju rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan. Karena saat ini tak ada lagi orang selain Jakatarub yang mau membantunya, karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke kahyangan. Setelah sampai di kahyangan, para bidadari takut untuk menghadap ayah dan ibunya, karena mereka tahu bahwa ayah dan ibu mereka akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa sang adik Nawang Wulan. Kenapa kalian cuma berlima? Kemana adik kalian Nawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami ayah ibu, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kahyangan karena selendangnya hilang. Ya Bu, selendang adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan meskipun kami sudah mencarinya kemana-mana. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayah.
Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jakataru. Dengan berjalannya waktu mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antaranya. Mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Yang tak lain adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jakataru. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku pun sama halnya dengan kamu. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi apa rencanamu? Kamu harus membantu aku untuk mendapatkan Jaka. Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawang Wulan. Baiklah, aku setuju. Jakataru dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Dan Arya untuk memisahkan Jakataru dan Nawang Wulan gagal. Setelah pernikahan, Nawang Wulan dan Jakataru sudah cukup lama. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nawang Asih. Setelah Nawang Asih beranjak dewasa, permasalahan antara Jakataru dan Nawang Wulan mulai muncul. Sedangkan Arya terus menghasut Jakataru untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Pada saat Jakataru pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakanda sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya Dinda? Aku mau pergi ke sungai dulu untuk mencuci pakaian, Kakanda. Baiklah Dinda, hati-hati di jalan ya. Tapi ingat, Kakanda tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Kakanda harus ingat dengan janji Kakanda. Tenang saja Dinda, Kakanda tidak akan lupa dengan janji Kakanda. Setelah Nawang Wulan pergi, Jakataru ingat dengan perkataan Arya. Karena dipenuhi dengan rasa penasaran, Jakataru akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Ternyata selama ini Adinda Nawang Wulan hanya memasak dengan setangkai padi. Pantas saja selama ini padi di lumbung masih banyak. Nawang Wulan pun tiba-tiba datang dari sungai setelah mencuci pakaian. Sedang apakah kau, Kakanda? Kakanda tidak sedang apa-apa Dinda. Kakanda harus pergi ke ladang. Ada pekerjaan yang harus Kakanda selesaikan. Assalamualaikum. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawang Wulan curiga pada Jakataru karena setangkai padi masih
golek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu, hingga kesaksiannya hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan mulai mengumbung dan melunapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya yang terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Hah? Apa? Ternyata selama ini Jaka Tarub telah berbohong kepadaku. Tidak kusangka selendang yang selama ini aku cari ternyata disembunyikan di dalam lumbung padi ini. Tega sekali kau melakukan ini, Jaka Tarub. Nawang Wulan pun kembali ke kahyangan meninggalkan Jaka Tarub. Kakanda, maafkan aku. Aku harus pergi. Tapi Adinda, bagaimana dengan anak kita Nawang Asi? Ini Kakanda, jaga Nawang Asi kita. Tapi Adinda, aku tidak akan sanggup menjaga Nawang Asi sendiri. Aku percaya Kakanda bisa menjaga Nawang Asi. Apa Adinda tega meninggalkan Nawang Asi sendiri? Kakanda, tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah di kayangan. Jika Kakanda dan Nawang Asih nanti merindukanku, tataplah rembulan di malam hari. Selamat tinggal, Kakanda. Maafkan aku. Jaga diri baik-baik, Kakanda. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan. Sekian dari pementasan kami dari kisah legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.